Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Ibu peserta bedah buku dan pelatihan. Yang terhormat Profesor Dr. Samsudi yang nanti akan menjadi pembahas. Beliau saya minta menjadi pembahas karena dulu disertasinya menggunakan R&D dan lulus dengan predikat cum laude. Selain itu, beliau pernah menjadi Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, di mana pada waktu itu hampir semua disertasi menggunakan metode R&D. Semoga nanti bisa mengkritisi buku yang saya tulis, digunakan untuk perbaikan berikutnya, dan juga menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Samsudi sudah bisa hadir. Ya, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya antara bedah buku dan pelatihan ini memang secara ontologis. Jadi bidang garapannya itu berbeda ya, satu bedah buku, satu pelatihan. Namun dari segi isi sebenarnya hampir sama ya. Karena dengan bedah buku ini nanti saya menyampaikan isi buku yang terkait dengan metode R&D. Namun dari bedah buku ini juga dikritisi, dibahas oleh Prof. Samsudi. Sedangkan pelatihan materinya juga sama yang ada di buku tersebut. Tadi sudah disampaikan Pak Moderator, Dr. Abdul Qadir Muslim. Beliau ini adalah dosen Universitas Brawijaya Malang. Sehingga nanti materi yang akan kami sampaikan, satu terkait dengan R&D secara manual, jadi teori penelitian R&D, dan besok adalah pemanfaatan AI untuk penelitian R&D dan pengujian suatu produk. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti di bulan puasa ada kegiatan pelatihan ya atau webinar yang terkait dengan cara mudah menulis skripsi, tesis dan disertasi ya. Di cara mudah menulis skripsi, tesis. Nah, ini kurang ya, kurang disertasinya Pak Langgeng. Dan laporan penelitian. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu adalah penelitian akademik dan penelitian oleh yang menyandang jabatan sebagai peneliti adalah penelitian profesional. Jadi mudahnya ini adalah cara mudah menulis penelitian akademik dan penelitian profesional ya. Intinya di sini. Nah, buku yang lama ini sekarang setelah perkembangan iptek dan lingkungan ini diperbaiki menjadi metode penelitian dan pengembangan berbasis AI. Ini jumlah halaman 665 halaman, harganya 160.000 ya. Teman-teman yang menginginkan untuk memiliki buku ini bisa menghubungi Biru Institut dengan nomor HP 0858 5550 8883. Selanjutnya kami sampaikan informasi buku yang lain, mungkin teman-teman ada yang memerlukan, ya. Atau sebelum masuk ke materi buku-buku yang lain yang akan kami sampaikan,
Ini apa bedanya buku R&D yang lama dan yang baru tahun 2025. Pertama, buku yang baru diberi contoh yang lengkap tentang judul penelitian R&D, baik untuk skripsi, tesis, disertasi, dan juga penelitian profesional. Lalu dari buku ini juga dilengkapi teori-teori yang digunakan untuk membuat rancangan produk. Juga dilengkapi bagaimana cara menyusun kerangka berpikir dan hipotesis produk. Ditambah juga berbagai metode untuk menguji produk. Ini mungkin teman-teman yang memerlukan, ada 2 contoh laporan penelitian R&D. Yang satu dulu ditulis oleh Bapak Prof. Dr. Samsudi, waktu itu untuk disertasi, dan juga salah satunya mahasiswa dari UNJ yang saya bimbing, sama-sama mendapat nilai cum laude. Nah, tambahan yang baru adalah di bab 13, ini pemanfaatan AI untuk penelitian R&D. Nah, materi ini diberikan contoh untuk R&D, baik prodi ekonomi, prodi bisnis, manajemen SDM, hukum, pendidikan, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan. Jadi untuk teori dan rancangan produk baru diberikan contoh untuk 7 program studi. Nah, buku yang lain mungkin teman-teman memerlukan, ini ada metode penelitian kuantitatif, metode statistik untuk penelitian, ini statistik parametris, ini statistik non-parametris, ini SPSS dan LISREL, metode penelitian kualitatif, tapi ini sudah direvisi edisi yang baru, mungkin sebentar lagi terbit, metode penelitian kualitatif berbasis AI yang baru ini. Ini buku yang terbit paling banyak, ya, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, sekarang sudah terbit yang ke-38 kali. Lalu metode penelitian tindakan komprehensif, jadi penelitian tindakan itu yang komprehensif bukan hanya penelitian tindakan kelas, tapi prinsipnya adalah penelitian tindakan terhadap pekerjaan. Maka profesi bidan, nurse atau perawat, dokter, guru, notaris ini cocok menggunakan penelitian tindakan, ya, karena penelitian di bidang pekerjaan. Ini buku yang dipandang baru metodenya, yaitu metode penelitian kombinasi atau mixed method. Ini ada 9 desain, jumlah halamannya 812. Buku yang lain adalah metode penelitian kebijakan, ini cocok untuk para pejabat, mungkin wakil rakyat, yang terkait dengan proses yang menggunakan informasi melalui penelitian kebijakan. Ini metode penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh program dapat dilaksanakan dan tujuan tercapai. Ini buku pertama yang saya tulis adalah metode penelitian administrasi. Saya tulis tahun 93, pada saat itu saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat di Bandung. Ini juga buku bestseller tentang metode penelitian pendidikan, buku paling tebal yaitu 902 halaman. Ini buku manajemen penelitian
metode penelitian manajemen ini juga tebal, 936 halaman. Dan juga metode penelitian bisnis, metode penelitian komunikasi, ini sudah edisi yang kedua, di mana penulis kedua waktu itu masih Dr. Puji Lestari, sekarang sudah guru besar. Ini metode penelitian pariwisata. Ini metode penelitian kesehatan ditulis dengan dosen Stikes. Metode penelitian sumber daya manusia. Ini banyak dicari, yaitu metode penelitian studi kasus. Nah, teman-teman yang sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, bisa membaca buku ini sudah diperbarui edisi yang baru, 857 halaman. Buku yang terakhir adalah metode penelitian ekonomi, ditulis dengan guru besar Fakultas Ekonomi, Profesor Nurul Anwar, SE, PhD, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, masuk yang pertama, bagian 1, ini terkait dengan perspektif metode penelitian R&D, ini ada di buku di bagian awal. Nah, dalam buku ini saya tunjukkan di mana posisi R&D dalam penelitian secara umum. Ya. Nah, untuk melihat itu, saya sampaikan pohon ilmu metodologi penelitian. Ini oleh AI diapresiasi sebagai karya saya yang original dan melampaui buku internasional, karena tidak ada buku internasional yang mengkonstruksikan ke dalam pohon ilmu metode penelitian. Di sini dalam pohon ini akarnya merupakan landasan filsafat dan paradigma penelitian, lalu batang tubuhnya adalah pendekatan penelitian. Nah, dalam pendekatan penelitian ini ada 3 fungsi: tuno, penelitian untuk mengetahui, penelitian untuk mengetahui, ini ada beberapa metode penelitian. Lalu penelitian need to do, ada 2 metode, dan penelitian need to choose, ada 2 metode. Ini tidak ada buku internasional yang mengkonstruksikan seperti ini. Nah, dari pohon ilmu ini sudah saya tulis bukunya semua, yaitu metode penelitian kuantitatif survei, penelitian eksperimen, penelitian kualitatif, penelitian mixed method. Sebenarnya ada satu lagi yang akan segera terbit, adalah big data research. Ya. Lalu yang masuk to-do hari ini kita diskusikan, ya, antara lain ini ada metode penelitian tindakan. Untuk need to choose ada penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah metode penelitian R&D berbasis AI. Ini masuk pada cabang to-do. To-do ini maksudnya adalah hasil penelitian ini digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja. Jadi baik yang R&D maupun action research adalah penelitian terkait dengan membantu pelaksanaan kerja atau aktivitas kehidupan manusia. Jadi dari pohon ilmu ini dapat disusun kepada research function, ya, fungsi penelitian. Need to do ada metode kuantitatif, kualitatif, mix, dan need to do ada research and development, posisinya di sini, dan ada action research.
Dan untuk need to choose ini ada evaluation research dan policy research. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, materi ini diberikan pada Sekolah Penelitian Indonesia angkatan pertama, dan nanti di angkatan 10 juga diberikan 12 materi yang mencakup dalam satu pohon ilmu metode penelitian. Sekarang masuk pada pengertian R&D. Nah, dari berbagai referensi, masing-masing membuat definisi. Nah, dalam hal ini saya memberikan definisi bahwa metode penelitian dan pengembangan atau R&D adalah metode yang menghasilkan data empiris dan selanjutnya digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji keefektifan suatu produk. Jadi dari definisi ini ada dua kegiatan, yaitu riset dan development. Ya, jadi sesuai dengan namanya di sini, pada tahap riset ini ada kegiatan penelitian lapangan dan studi literatur. Nah, dari penelitian lapangan dan studi literatur ini nanti akan menghasilkan suatu rancangan produk. Jadi khusus di sini, mengapa perlu ada kegiatan penelitian? Karena satu, bahwa kebutuhan itu diperoleh melalui penelitian. Produk itu melalui penelitian, bukan hanya keinginan, tapi melalui penelitian. Jadi tahap riset menghasilkan rancangan produk, tahap development membuat produk dan menguji produk. Jadi secara sederhana seperti ini ya Bapak Ibu, kegiatan riset menghasilkan rancangan, tahap development membuat dan menguji, sehingga produk yang dihasilkan ini sudah teruji. Nah, pada kegiatan metode penelitian bisa menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method ya. Ini pada tahap risetnya tadi ya, bisa menggunakan 3 metode. Nah, dari buku yang kami sampaikan, ini ada bagiannya. Satu, perspektif metode penelitian, ini terkait konsep dasar metode penelitian R&D, materinya cukup banyak. Lalu tahap penelitian, yaitu tahap riset ya, tahap riset tadi, research and development. Jadi ini adalah tahap riset. Ini penelitian berangkat dari potensi dan masalah. Bahkan di AI saya diskusikan metode R&D itu penelitiannya tidak cocok kalau berangkat dari masalah ya. Karena kalau penelitian yang berangkat dari masalah bukan penelitian R&D ya, tapi untuk penelitian R&D lebih cocok berangkat dari potensi dan analisis kebutuhan ya. Jadi tidak berangkat sepenuhnya dari masalah. Bab 3, landasan teori kerangka berpikir, desain produk dan hipotesis. Ini artinya setelah melakukan penelitian akan membuat rancangan produk, maka produk itu dibangun dari teori. Mungkin juga dalam penelitian ini atau pengujian produk ada yang menggunakan populasi dan sampel. Artinya produk itu apakah akan digeneralisasikan secara lebih luas. Kalau lebih luas berarti untuk menguji produk itu ada populasinya.
Karena populasi besar, maka perlu sampel. Nah, untuk menguji produk perlu instrumen penelitian. Untuk mengukur efektivitasnya, maka di sini ada pengembangan dan pengujian instrumen. Bab 6, ini teknik pengumpulan data. Ini teknik pengumpulan data pada tahap riset dan teknik pengumpulan data pada tahap development atau menguji produk. Demikian juga analisis data pada saat meneliti, tapi juga pada saat menguji produk. Bagian 3 adalah tahap pengembangan produk atau tahap development. Di sini ada pengembangan produk ya, yang terkait dengan development, mohon maaf salah ketik, lalu pengujian rancangan dan pengujian produk. Jadi sebelum rancangan itu dibuat produk, maka dilakukan pengujian dulu. Lalu bab 10 ya terkait dengan produk dan panduan. Bab 4, penyusunan proposal, laporan penelitian, dan pemanfaatan untuk pelatihan. Ya, jadi penyusunan proposal, laporan penelitian, dan pemanfaatan AI, masalah ketik, untuk penelitian. Di sini menyusun proposal penelitian, menyusun laporan penelitian, dan pemanfaatan AI untuk penelitian. Teman-teman nanti setelah memanfaatkan AI akan merasakan betapa mudahnya melakukan penelitian, khususnya AI. Maaf, khususnya untuk R&D. Nah, penelitian pengembangan itu kalau dilihat levelnya, itu yang pertama hanya menggambarkan produk yang ada. Jadi misalnya ada produk baru yang baru dibeli, lalu penelitian adalah menggambarkan produk yang ada. Level berikutnya adalah membuktikan produk yang sudah ada. Membuktikan itu bisa dengan judul menerapkan. Level 3 adalah mengembangkan produk baru. Mengembangkan berarti memperbaiki yang sudah ada. Dan yang tertinggi untuk R&D adalah menciptakan produk baru. Ya. Jadi kalau dilihat dari stratanya, membuktikan itu S1, mengembangkan produk S2, dan menciptakan produk baru adalah S3. Kalau terkait dengan skripsi, tesis, dan disertasi, ini ada di KKNI ya, Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana untuk S1 levelnya adalah menerapkan produk, jadi menguji atau menerapkan produk. S2 adalah mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif, intinya adalah mengembangkan produk yang ada. Dan untuk S3 itu invention atau kreatif. Ini intinya adalah menciptakan produk baru. Ya, jadi jelas ya perbedaan S1, S2, dan S3. Indikator dari penelitian yang baik adalah 1, novelty. Ini ada 2 level, inovatif dan kreatif. Di mana penelitian ini sudah menghasilkan data yang valid, reliable, dan objektif, dan sesuai dengan kebijakan dikti yang berdampak, maka hasil penelitian ini harus memiliki manfaat nyata. Nah, produk ini biasanya bukan hanya sebagai produk akademik, setelah memiliki manfaat nyata, maka akan laku dijual. Jadi teman-teman kalau bisa menghasilkan penelitian dengan 7 indikator, itu insya Allah akan diterima pada skim dikti ya, manfaat nyata dan laku dijual.
Terkait dengan kebaruan penelitian, satu, kebaruan substansi, belum pernah ada yang neliti. Kebaruan dari tempat penelitian, mungkin judul sama, tempatnya beda. Kebaruan dari metode yang digunakan, kebaruan software analisis data, dan kebaruan teori. Nah, teman-teman, kalau ditanya di mana letak kebaruan, bisa ditunjukkan dari 5 alternatif ini. Nah, produk yang dapat dibuat, teman-teman, memang R&D pada awalnya adalah untuk membuat produk yang berupa produk teknologi. Bisa juga produk makanan. Nah, sekarang ini banyak berkembang makanan olahan, obat-obatan, media atau metode, model atau sistem, bisa juga kebijakan, program, buku, dan modul. Ini alternatif produk yang dapat dibuat. Ini contoh pengembangan motor terbang ya. Ini karena ada masalah, ada potensi, ada peluang dan tantangan. Jadi saya diskusi dengan AI, membuat motor terbang ini karena masalah macet. Itu ternyata tidak disepakati. Kalau macet bukan masalahnya membuat motor terbang, kalau jalan macet ya alternatifnya jalan diperlebar atau diperpanjang, lalu lintas diperbaiki. Jadi tidak membuat motor terbang, katanya gitu. Ini juga mobil terbang yang 10 tahun yang lalu masih menjadi diskusi, sekarang sudah terbukti ada mobil terbangnya. Ini pesawat ulang-alik, negara Amerika sudah berpikir kalau bumi penuh akan bisa transmigrasi ke planet lain. Ini juga produk inovatif dari kapal yang bisa berfungsi untuk pesawat terbang. Semua tadi adalah produk-produk teknologi. Kebetulan saya dan Prof. Samsudi itu adalah sama-sama dari teknik, ya. Kalau saya dari teknik mesin, kalau nggak salah Prof. Samsudi itu dari teknik otomotif. Jadi sedikit memahami produk-produk teknologi. Nah, produk terkait dengan model, ini misalnya TERE mengembangkan model proses manajemen, di mana setiap kegiatan manajemen itu ada tujuan yang akan dicapai. Dengan tujuan itu, maka dibuat planning, rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Setelah itu ada organizing, evaluating, dan controlling. Nah, ini bisa juga dibuat dari produk R&D untuk membuat model proses manajemen. Nah, kalau menurut TERE ini adalah A, itu adalah evaluating. Ini dikembangkan oleh Robin and Coulter, di mana hampir sama, tapi evaluating ini diganti dengan leading. Nah, membuat ini, kalau ini dipandang lebih efektif dari TERE, maka dapat dipandang ini adalah hasil pengembangan, mengganti evaluating menjadi leading. Nah, saya juga mengembangkan model manajemen, saya singkat menjadi 7P, ya, karena berdasarkan pengalaman di Indonesia. 1, P adalah perencanaan, P2 pembiayaan, P3 pengorganisasian, P4 pemimpinan, P5 pengendalian, P6 adalah pelaporan, P7 adalah peningkatan. Ini juga satu model manajemen yang dibangun dari R&D, ya, menghasilkan seperti ini. Nah, ini contoh lain dari bukunya Anthony, menghasilkan suatu model manajemen kontrol sistem. Di sini dalam manajemen kontrol sistem ada fungsi detektor, asesor, dan efektor. Walaupun ini hanya satu gambar seperti ini, tapi bukunya
itu hampir 600 halaman. Seperti manajemennya Tere, itu bukunya juga hampir 600 halaman. Walaupun gambarnya hanya 1 halaman. Nah, ini adalah model teaching factory ya, pembelajaran yang berbasis pada perusahaan yang digunakan di SMK. Nah, seperti ini adalah suatu model juga hasil pengembangan R&D. Yang lain, ini sangat terkenal waktu itu model pembelajaran Dick and Carey ya, dulu sangat terkenal sebagai model pembelajaran. Yaitu teman-teman contoh-contoh produk hasil R&D, yang satu tadi adalah produk yang berupa teknologi, kalau ini produk-produk dalam ilmu sosial manajemen dan pendidikan. Berikutnya adalah lingkup penelitian R&D. Lingkup ini dilihat dari levelnya, seperti tadi dicontohkan. Dalam R&D ada kegiatan riset dan development, maka yang pertama ini ada riset, tapi nggak ada development. Sehingga penelitian untuk menghasilkan rancangan produk. Yang kedua, tidak menguji, tidak meneliti, tapi menguji. Jadi yang pertama ini ada riset, tidak ada development. Yang kedua, ada development, tapi nggak ada riset. Nah, yang ketiga ini adalah ada riset dan development, levelnya mengembangkan, dan level tertinggi adalah ada riset dan development, levelnya adalah menciptakan. Nah, produk itu bisa dilihat dari produk yang utuh dan kompleks ya. Jadi satu produk yang utuh dan kompleks, contohnya pesawat terbang, itu banyak dipakai contoh produk utuh dan kompleks. Produk komponen dan kompleks, ini contohnya pintu pesawat terbang. Lalu ada produk hanya komponen tapi sederhana, ya kalau dalam motor itu mungkin peleknya. Produk utuh tapi sederhana, ya. Nah, sehingga kalau dilihat dari lingkup penelitian pengembangan, dari aspek level dan aspek produk yang utuh dan sederhana, maka satu, meneliti dan menguji hasil ciptaan. Levelnya produk utuh dan kompleks. Produk utuh sederhana, produk komponen kompleks, produk komponen sederhana. Ini levelnya adalah menciptakan. Di bawahnya menguji, meneliti dan menguji hasil pengembangan. Lalu tidak meneliti, hanya menguji produk yang ada. Yang keempat, meneliti menghasilkan rancangan. Jadi kalau dapat dijabarkan ya ada 16 level ya, dan 16 macam dari segi level maupun dari produk yang utuh dan sederhana. Nah, ini berbagai jenis R&D. Ini yang sering banyak dipakai, tapi sekarang sudah ada muncul referensi-referensi baru. Ini ada yang namanya Research and Development dari Board and Goal, lalu FODI, itu dari Tiaga Rajan. ADI, ini sebenarnya model yang dikembangkan oleh pelatihan militer di California. Ini model RICI, Planning, Production, Testing, dan ini yang saya kembangkan, Research, Planning, Production, Testing. Dari 5 desain ini hanya 2 yang ada kata risetnya, ya. Kalau FODI, ADI, PPT, ini kegiatan risetnya implisit, ya, tidak nampak di kegiatan seperti R&D dan RTPT. Nah, teman-teman, untuk dokter, karena dokter itu diwajibkan dengan riset, maka membuat disertasi saya sarankan untuk yang R&D Board and Goal atau RPPT yang saya
kembangkan. Nah, ini kegiatan riset ya, riset ini meneliti menghasilkan rancangan produk, metodenya bisa kuantitatif, kualitatif, mixed method. Lalu development membuat produk dan mengujinya secara berulang. Ini mengujinya dengan metode penelitian eksperimen. Ini kalau board and goal, ini ada 10 langkah pada tahap riset, research and information collecting, lalu planning, ini tahap risetnya, lalu tahap development itu adalah membuat produk dan mengujinya. Tapi untuk bidang ilmu sosial, biasanya produk itu berupa model, sehingga tidak ada kegiatan membuat produk ya, seperti membuat barang, mobil, motor itu kan barang baru diuji. Nah, kalau dalam board and goal ini testingnya, pengujiannya jelas. Ada 3 kali pengujian, yaitu preliminary field testing, main field testing, dan operasional field testing. Ini jelas dinyatakan dalam langkah, dan langkah pengujian ini tidak jelas pada model AD atau model 4D. Nah, kalau model 4D ada singkatan define, design, development, dan dissemination. Define ini secara implisit ada kegiatan pengumpulan data. Lalu model AD, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ini lebih lengkap dibandingkan 4D. Dan ini menurut Ricci, ini buku banyak dipakai di Malaysia, modelnya Ricci, design, production, dan evaluation. Nah, ini yang saya buat. Menurut AI yang saya buat ini lebih sempurna dari referensi-referensi internasional ya, karena di sini ada kegiatan riset yaitu penelitian dan studi literatur, lalu ada planning, perencanaan produk. Nah, yang tidak ada di buku asing adalah tentang spesifikasi produk. Padahal suatu produk itu sangat penting ya untuk menentukan spesifikasi produk atau speknya. Jadi kalau saya ini membuat rancangan produk lalu diikuti spesifikasinya. Misalnya membuat mobil terbang itu berapa cc, kecepatannya berapa, bensinnya berapa, itu adalah spesifikasi suatu produk. Nah, rancangan produk ini lebih baik divalidasi. Jadi ada validasi rancangan untuk meyakinkan bahwa rancangan itu nanti bisa efektif menjadi produk yang baik. Nah, setelah divalidasi rancangan, dibuatlah pembuatan produk sesuai rancangan, lalu dilakukan pengujian lapangan. Nah, dengan spesifikasi produk ini, maka pengujian lapangan indikatornya didasarkan pada spesifikasi produk. Pada saat uji lapangan 1 misalnya belum memenuhi spesifikasi, maka ada revisi produk 1, revisi produk 2, uji produk 2, sampai pada yang terakhir adalah uji produk yang ketiga. Ini hampir mirip dengan board and goal. Kalau board and goal ada preliminary field testing, lalu main field testing, dan operasional field testing. Yang saya buat ini hanya level uji 1, uji 2, dan uji 3. Jadi kelebihan dari yang model ini adalah ditentukannya spesifikasi produk sebelum dibuat menjadi produk. Ya. Saya tanyakan ke AI apa bedanya produk yang saya buat dengan yang lain. Kalau board and goal ini ada tahap riset eksplisit di awal.
ada uji coba lapangan sampai 3 kali. Sangat cocok untuk produk kompleks, kurikulum, program sosial, buku teks, dan nasional. Kelemahannya panjang sampai 10 langkah, 2 membutuhkan waktu yang lama, kurang praktis untuk penelitian skala kecil. Nah, model saya ini dinyatakan fleksibel untuk pendidikan, sosial, dan teknologi, praktis dan aplikatif, cocok untuk skripsi, tesis, disertasi. Komentarnya, belum sepopuler buku Board and Girl dan yang lain yang memang ini munculnya belakangan. Kalau Adi ini dipandang sistematis, logis, sifatnya adalah analisis evaluasi, fleksibel, dapat digunakan di pendidikan, pelatihan, cocok untuk penelitian dengan sumber daya terbatas. Kelemahannya, riset hanya implisit dalam analisis, tidak menekankan uji coba lapangan. Risiko hasil kurang teruji bila peneliti hanya melakukan evaluasi akhir. Sedangkan 4D ini dipandang sangat sederhana, praktis dan hemat waktu, mudah difahami dan diterapkan. Ya. Namanya riset hanya implisit dalam define, uji coba lapangan. Uji coba lapangan terbatas, tidak ada field testing berulang. Ya, perbedaan dari beberapa jenis penelitian R&D. Berikutnya pada bagian tahap penelitian atau riset. Jadi pada tahap riset ini penelitian lapangan ini dengan metode kualitatif, kuantitatif, kombinasi. Lalu studi literatur, ini bisa jurnal atau buku. Nah, dari penelitian dan studi literatur menghasilkan sintesa. Ya, jadi sintesa antara penelitian lapangan dan literatur. Dari sintesa ini akan menghasilkan nama produk yang akan dibuat. Ya, produk apa yang akan dibuat. Dan produk itu perlu ditetapkan spesifikasinya. Setelah itu barulah dibuat desain produk. Ya, langkah-langkah untuk membuat desain produk. Nah, jadi untuk metodenya tadi sudah bisa kuantitatif, kualitatif, mixed method. Ini contoh spesifikasi produk mobil Mercy yang baru. 200 cc, kecepatannya 250 km per jam, bahan bakarnya 113, ada ukuran tinggi, panjang, lebar, dan berat. Ini spesifikasi produk. Nah, inti dari spesifikasi produk adalah apa nama produk, apa fungsi produk, bagaimana konstruksi produk, lalu apa komponen produk, bagaimana proses kerjanya, bagaimana kondisi pendukung, lalu indikator kinerja produk, efektif, efisien, dan praktis. Ya. Ini komponen dasar dalam spesifikasi suatu produk. Nah, teman-teman, ini saya contohkan penelitian untuk mengembangkan produk ya. Ini mengembangkan kepemimpinan dialogis ya, kepemimpinan dialogis. Pada penelitian awal ini pakai kual, dan mixed method. Temuan penelitian ya, contoh temuan penelitian di lapangan. Pemimpin efektif banyak menggunakan dialog, bukan instruksi. Ini penelitian lapangannya. Keputusan diterima lebih baik jika melalui musyawarah. Konflik menurun jika komunikasi dua arah internal. Output dari kegiatan ini adalah fenomena
empiris kepemimpinan dialogis. Jadi untuk menyatakan dialogis ini karena hasil penelitian. Lalu kegiatan 2, studi literatur dari jurnal internasional dan buku-buku yang relevan. Ini mengkaji tentang transformation leadership, participative leadership, servant leadership, democratic leadership, communication based leadership. Ini dari segi teorinya. Outputnya adalah konsep dan prinsip kepemimpinan dialogis. Jadi ini sudah ada data lapangan dan ada teori yang digunakan, sehingga dalam sintesa ini intinya adalah membandingkan temuan lapangan dengan teori, mengeliminasi konsep yang tidak relevan, mengintegrasikan konsep yang saling melengkapi. Jadi hasilnya, kepemimpinan efektif bukan hanya visioner, tapi dialogis. Dialog menjadi sarana membangun kepemimpinan partisipatif, komitmen, dan keputusan bersama. Jadi untuk tahap ini menghasilkan kerangka konseptual kepemimpinan dialogis. Lalu pada tahap identifikasi produk, di sini nama produknya adalah model kepemimpinan dialogis. Model kepemimpinan yang menempatkan dialog sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, mengelola konflik, dan mengembangkan kinerja organisasi. Tahap 4 adalah spesifikasi produk. Ini sudah ada contohnya. Tahap 5 adalah desain produk. Nah, desain produk ini adalah desain produk model kepemimpinan dialogis. Struktur model, input, proses, dialog, output, kinerja, alur kerja. Alur modelnya, pemimpin membuka ruang dialog, anggota menyampaikan gagasan, diskusi dan klarifikasi, pengambilan keputusan bersama, implementasi, dan refleksi. Lalu visual modelnya, ini model visualnya ya, diagram siklus kepemimpinan dialogis, bagan interaksi pemimpin dan anggota. Produk turunannya, panduan penerapan, instrumen penilaian kepemimpinan dialogis, modul pelatihan. Output akhir adalah perencanaan produk model kepemimpinan dialogis. Ini contoh memanfaatkan penelitian untuk membuat rancangan produk. Nah, ini tentang spesifikasi. Ini spesifikasi maksudnya, spesifikasi produk kepemimpinan dialogis adalah uraian sistematis mengenai bentuk, tujuan, komponen, proses, dan kriteria mutu model kepemimpinan yang menekankan dialog terbuka dan partisipatif sebagai sarana pengambilan keputusan dan pengembangan potensi anggota organisasi. Ini contoh spesifikasi produk ya. Nama produknya kepemimpinan dialogis, jenis dan bentuk produk, model kepemimpinan, tujuan produk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui dialog terbuka, sasaran pengguna, pemimpin lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi sosial. Landasan konseptualnya, teori kepemimpinan partisipatif dan transformasional. Komponen utama produk yaitu ada nilai dasar, prinsip dialog, perilaku kepemimpinan, proses operasional.
Karakteristik produk yaitu partisipatif, humanistik, kontekstual, adaptif terhadap budaya organisasi. Prosedurnya ada, jadi ada 11 spesifikasi produk ya. Tapi di sini yang utama kriteria kualitas produk, yaitu validitas terkait kesesuaian konsep dengan teori kepemimpinan dan komunikasi, validasi oleh ahli, pemimpin, dan manajemen. Karakteristiknya dari produk mudah dipahami dan diterapkan, efisien dalam waktu dan prosedur. Lalu dari segi keefektifan dilihat dari meningkatnya kepuasan, meningkatnya kinerja individu, dan seterusnya. Ini berikutnya terkait dengan desain produk, ini ada beberapa level. Menurut Dieter ada desain yang original, ini yang paling tinggi, lalu adaptif, ini mengadopsi produk yang ada, lalu redesign, mengulangi produk yang ada, hanya beda kemasan, lalu selection design, mengambil dari produk-produk yang baik, lalu dikonstruksi menjadi satu, dan industrial design. Nah, bagiannya terkait dengan pengembangan. Ya. Nah, bagian ini adalah membuat judul dan rumusan masalah. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini nanti yang menjadi PR untuk dikerjakan ya, karena ini inti dari pelatihan atau bedah buku ini. Ya. Jadi pertama adalah membuat rancangan produk, lalu pengujian produk, lalu pengembangan produk, dan penciptaan produk. Nah, dari level ini tentu ada kata kunci untuk membuat judul. Untuk rancangan, boleh dengan kata desain. Untuk pengujian, bisa dengan pengujian atau penerapan. Untuk pengembangan, bisa dengan pengembangan inovatif. Dan untuk kreasi, dengan kata pengembangan inovatif atau kreasi. Judul rumusan masalah level 1, ya contohnya, desain model pembelajaran yang dapat membuat orang bodoh jadi pinter. Desain motor terbang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Desain model pemberdayaan masyarakat mandiri, ya contoh-contoh judul level 1. Contohnya, rumusan masalah, desain media pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada SMA di kota Indralokal. Maka di sini rumusan masalahnya, seberapa baik karakter siswa SMA sebelum diajar menggunakan model pembelajaran kontekstual. Desain pembelajaran model kontekstual seperti apa yang efektif untuk meningkatkan karakter siswa. Bagaimanakah pendapat para pakar dan praktisi terkait dengan desain model pembelajaran kontekstual? 4. Apakah menurut pakar dan praktisi desain pembelajaran kontekstual tersebut bila dibuat dan selanjutnya digunakan dapat meningkatkan karakter siswa? Jadi ini hasilnya adalah berupa rancangan produk. Ya. Ini ada langkah-langkahnya. Judul dan rumusan masalah R&D level 2. Contohnya, pengujian kekuatan laptop merek tertentu. Penerapan model kepemimpinan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan model manajemen kontrol sistem. Penerapan fungsi manajemen 7P untuk meningkatkan kinerja sekolah. Penerapan model pemberdayaan masyarakat. Jadi
Judul-judul untuk level 2 S1 itu lebih banyak dengan kata penerapan atau implementasi atau apa ya, intinya adalah menerapkan. Jadi kalau ada judul tesis kok pakai kata penerapan, berarti itu judul skripsi. Apalagi kalau judul disertasi kok pakai penerapan, berarti ini judul untuk skripsi. Jadi boleh ya, boleh skripsi terasa tesis atau terasa disertasi, tapi nggak boleh tesis terasa skripsi. Contohnya, penerapan model pembelajaran Dick and Carey untuk meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SMA di Kota Medan. Jadi ini levelnya sudah menerapkan. Rumusan masalahnya, seberapa tinggi hasil belajar siswa SMA di Kota Medan sebelum diajar dengan model Dick and Carey. Seberapa tinggi hasil belajar siswa SMA di Kota Medan setelah diajar dengan model Dick. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa. Jadi untuk penerapan intinya menganalisis sebelum penerapan, sesudah, lalu akan dihitung berapa peningkatannya. Berikutnya tentang judul dan rumusan masalah level 3. Ini yang paling banyak dipakai ya, paling banyak dipakai di baik disertasi maupun tesis. Judulnya misalnya pengembangan jaringan listrik tanpa kabel. Ya, ini kalau handphone, kalau telepon sudah tidak dengan kabel, bisakah listrik tanpa kabel? Pengembangan model uji kompetensi dan sertifikasi. Pengembangan model manajemen business center. Pengembangan manajemen kontrol sistem. Pengembangan kepemimpinan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang BMB. BMB itu bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Ini saya jelaskan langkah-langkahnya, karena ini banyak dipakai. Karena itu levelnya pengembangan, berarti penelitian berangkat dari produk yang telah ada. Ya, produk yang telah ada. Dengan studi literatur dan penelitian terhadap produk yang ada, dibuatlah rancangan produk baru. Rancangan produk baru ini merupakan penyempurnaan terhadap yang sudah ada. Nah, setelah dibuat rancangan produk baru, maka pengujian internal desain atau uji rancangan. Setelah itu revisi desain, lalu pembuat produk, dan selanjutnya dilakukan pengujian. Ini ya yang paling banyak dipakai untuk baik untuk tesis maupun disertasi. Sama-sama pengembangan, kalau tesis itu hanya multidisiplin, tapi kalau disertasi bisa inter dan intradisiplin. Contohnya ini teman-teman, perhatikan, pengembangan model manajemen kontrol sistem untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi secara berkelanjutan. Maka rumusan masalah adalah bagaimanakah model penjaminan mutu yang ada di perguruan tinggi saat ini, ya, menggambarkan yang terjadi. Apakah kelemahan-kelemahan model penjaminan mutu yang terjadi saat ini? Lalu, apakah model manajemen kontrol sistem hasil pengembangan dapat meningkatkan perguruan tinggi secara berkelanjutan? Lalu, seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan model manajemen kontrol sistem hasil pengembangan? Bagaimanakah respon pimpinan PTS terhadap MCS hasil pengembangan? Yang nomor 5 ini tidak wajib ya, yang wajib 1 sampai 4. Ini misalnya modelnya pimpinan perguruan tinggi, ini ada fungsi detektor,
isinya adalah mengamati pelaksanaan standar nasional dikti yang terjadi. Jadi di sini ada pelaksanaan, di sini ada standar. Nah, fungsi asesor adalah membandingkan antara standar dengan yang terjadi. Nah, kalau ini tidak terjadi penyimpangan, maka jalan terus ya, atau peningkatan standar. Tapi kalau ada perbedaan, maka tugas efektor adalah satu, analisis mencari sebab mengapa tidak tercapai, identifikasi tindakan, memilih tindakan yang efektif, melaksanakan tindakan, lalu evaluasi hasil tindakan, ya. Lalu dikonsultasikan kepada pimpinan PT atas model yang dikembangkan. Jadi ini ya salah satu mengembangkan model, jadi mengembangkan yang telah ada. Yang terakhir, ini judul dan rumusan masalah R&D level 4, levelnya adalah menciptakan kreasi mobil berbahan bakar angin, karena belum pernah ada mobil berbahan bakar angin. Pembuatan instrumen digital mengukur ketakwaan seseorang, karena belum ada instrumennya. Pembuatan instrumen digital mengukur kejujuran murid dalam ujian nasional. Kreasi model manajemen kelas di era pandemi. Pembuatan makanan yang dapat meningkatkan imunisasi tubuh dalam menghadapi pandemi, atau contohnya COVID-19. Jadi ini contoh-contoh level 4. Jadi kalau level 4 ini untuk disertasi bisa berangkat dari potensi, masalah, dan kebutuhan. Lalu dengan studi literatur dan penelitian lapangan dihasilkan rancangan produk baru. Rancangan ini sifatnya menciptakan produk baru. Lalu dilakukan pengujian internal desain, setelah teruji revisi desain, lalu dibuatlah produk, lalu uji lapangan awal, revisi produk, uji lapangan utama, revisi produk 2, uji lapangan operasional, revisi produk 3. Ya, jadi teman-teman untuk PR adalah membuat judul penelitian R&D level 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini terutama yang ingin memperoleh sertifikat ya. Jadi yang memperoleh sertifikat, kegiatan-kegiatan yang ditetapkan itu harus diikuti semua. Demikian Pak Moderator yang kami sampaikan.